kendaraan yang berdampak pada semakin menurunnya daya dukung transportasi. Nah, sehingga selalu menjadi berproblem. Nah, memang sih problemnya di situ adalah angka ini biaya produksi untuk angkutan truk itu agak mahal. Gitu kan, mungkin harga bahan bakar, harga tiket tol, spare part, sehingga memang sopir itu nggak kebagian. Ya, kebagiannya di angka 100-150 sehingga tanpa kena. Mungkin mereka kalau aturan ini diterapkan, mereka keberatan karena tidak dapat lebih. Nah, ini harus kita bicarakan secara bersama. Bagaimana caranya agar mobil-mobil ini bebannya sesuai dengan ketentuan. Tetapi mereka tetap punya uang lebih untuk dibawa ke rumah, kan itu masalahnya. Artinya gubernur akan hadir ya Pak dalam permasalahan ini? Saya kan saya biasa tenanganin itu. Saya di sini di tengah ini ada akses jalan Pak yang umum. Tetep layar bolo. Ini yang ngepeni wong keluarga, sing ngomong belum keluarga. Ini baik kayak gini. Pak, dengerin. Udah ada provokator ini Pak. Ya. Ada provokator. Tetep layar bolo, biar semangat bolo, kami bolo. Semangat bolo. Aman terkendali bolo. Keputusannya piye? Aksi kita aksi damai bolo. Video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal Pelni. Kalau bicara di kapal penumpang teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang. Saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah. Harus saya ongkos lagi mobil saya. Dengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih. Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa kalau saya mau jelaskan tuh ya. Niat hati saya berangkat ke sana Tujuan utama saya itu bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi. Hati saya baik, memang tujuan saya baik. Datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tapi ujungnya yang gak bagus. Ujungnya saya dibelakangi. Saya dibilang saya tidak menghargai. Pak Deddy, mobil saya gak bisa Pak Deddy naik di kapal Pelni Pak Deddy. Tahu ujungnya harus diungkit semua seperti ini nih. Mulai dari menginap sampai duit yang diberikan itu diungkit. Saya batalkan itu niat baik saya ke sana, ke Jawa Barat. Netizen tanya berapa keuntungan yang didapatkan. Wow, luar biasa pertanyaan itu. Saya rugi waktu, ya. Saya rugi tenaga, rugi ongkos. Kami menjadi kecewa berniat baik datang ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya setuju dengan pernyataan Pak Gubernur Lemhanas yang menyatakan untuk mengurus anak-anak nakal tidak selalu harus di barak militer. Saya setuju dengan bahasa tidak selalu. Benar bahwa pendidikan karakter tidak menjadi tanggung jawab pemerintah, apalagi dalam hal ini ya menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saya setuju, memang untuk mendidik anak berkarakter, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, jauh dari kenakalan-kenakalan. Memang bukan hanya pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Banyak orang yang kemudian berperibahasa, banyak jalan menuju Roma. Banyak cara, banyak strategi, banyak solusi untuk menjadikan anak-anak berkarakter, berakhlak mulia, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Yang harus diperhatikan ada di sana tanggung jawab orang tua. Namun yang harus diperhatikan oleh para inohong di negeri ini, ketika orang tua sudah tidak lagi mampu
mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik dan tetap nakal, maka harus siapa yang bertanggung jawab? Memang ada pihak lain, tidak harus selalu dibawa ke barak militer, iya, ada sekolah. Tapi barangkali tolong para pejabat membuka mata bahwa saat ini guru-guru di sekolah lebih baik memilih diam, membiarkan anak-anaknya sekalipun dia nakal, sekalipun dia kriminal. Karena apa? Para guru di sekolah sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah, termasuk dari para pejabat politik, termasuk dari anggota legislatif, ketika guru mendisiplinkan anak. Nah, pertanyaannya, ketika guru dan sekolah sudah tidak lagi mampu mendidik disiplin anak, membuat anak baik, harus kepada siapa? Ada pihak lain, dalam hal ini apa? Orang tua. Ada dalam hal ini guru dan sekolah. Tapi ketika keduanya sudah tidak mampu, maka kehadiran kebijakan seperti kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan dengan mengkarantina anak-anak di barak militer untuk dididik nasionalismenya, dididik rasa kebangsaannya, dididik disiplinnya, dididik akhlaknya. Boleh jadi ini hanya merupakan salah satu solusi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua pihak, baik gubernur-gubernur tetangga sebelah, maupun para wali kota, para bupati, para pejabat legislatif di pusat dan di daerah, sebaiknya tidak terlalu alergi. Mari kita satu frekuensi untuk bersama-sama mencari cara bagaimana membuat anak-anak kita ke depan lebih bagus, dengan karakter yang bagus, sehingga bangsa ini tidak lagi diisi oleh generasi-generasi narkoba, generasi-generasi minuman keras, generasi-generasi yang tukang tawuran, dan generasi-generasi yang tidak berakhlak. Mari kita semua berpikir, mari kita semua mencari solusi. Biarkan salah satu kebijakan adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat. Bangsa ini perlu juga kebijakan dalam bentuk lain. Tidak hanya di barak militer, tapi mari kita cari solusi di tempat-tempat atau melalui kebijakan lain. Semoga ada pejabat yang selalu berpikir rasional. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini di Indonesia dihiasi oleh demo beberapa truk terkait odol. Odol artinya overdimension dan overloading. Artinya overdimension itu melebihi standar pabrikan. Overloading artinya melebihi kapasitas daya angkut. Odol itu menyumbang kecelakaan nomor 2 di Indonesia dan menyumbang kerugian negara 40 triliun menurut Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, harusnya Saudara Pak Menteri ini bisa berkaca diri bahwa terkait overdimension itu berawal dari sebuah ujikir, setiap 6 bulan atau 1 tahun yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Artinya bahwa di Dinas Perhubungan itu tidak baik-baik saja. Kalau tegas di Dinas Perhubungan, tentunya overdimension itu bisa mengurangi hal ini, sehingga orang tidak bebas mengubah standar pabrikan dengan seenaknya dengan maksud meningkatkan daya angkut. Itu. Nah, terkait overloading, bahwa overloading itu menyumbang kerusakan jalan menurut AHY itu bisa mencapai 40 triliun per tahun. Masalahnya sebenarnya sepele. Ketika ada overloading di jalan, ya harus tegas. Bukan hanya salam tempel sama dishub, salam tempel sama oknum, sehingga mereka asik-asik saja.
Bahkan para supir sudah tahu di mana harus salam tempel, di daerah mana harus ngasih, dan di daerah mana harus memberikan upeti, sehingga mereka menganggap itu aman-aman saja. Jadi kebijakan odol ini saya yakin maksudnya baik Pak Ahy, cuman harus melihat ke dalam bahwa dinas perhubungan itu juga penuh masalah. Kenapa ujikir itu lolos? Padahal jelas over dimensi, padahal jelas dimungkinkan besar bisa untuk overloading atau melebihi kapasitas daya angkut. Lalu Anda tiba-tiba berbicara bahwa 2026 akan zero odol. Sebelum semua menjadi kacau balau, demo di mana-mana yang mengakibatkan distribusi sembako sedikit tersendat karena demo beberapa hari ini terkait odol. Mohon kiranya pemerintah itu menggunakan akal sehat, akal yang cerdas. Saya mengerti maksudnya pemerintah itu bagus, tapi mulailah bagus itu dari dalamnya dulu. Sehingga ketika ada aturan itu ditegakkan dari mulai ujikir. Sebuah truk melakukan ujikir 6 bulan atau 1 tahun di dinas perhubungan, kenapa bisa lolos? Itu masalahnya Pak Ahy. Kalau Anda tiba-tiba seperti ini ya semua akan teriak. Mereka membangun over dimension itu dengan uang yang sangat banyak karena menganggap itu aman, karena yang lain aman-aman saja.